apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang. Bersama saya Janatli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak tahan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seorang ibu muda di kota Palembang melaporkan suaminya ke kantor polisi. Melambungnya harga cabai di kota Palembang berimbas terhadap harga cabai giling. Jembatan layang atau flyover sepanjang 660 meter di kawasan Skip, ujung kota Palembang segera terwujud. Tidak tahan karena sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, seorang perempuan muda di kota Palembang melaporkan suaminya ke kantor polisi. Terakhir kali pelaku memukul korban hingga menderita luka memar di tubuhnya. Seorang perempuan muda berinisial DM mendatangi ruang SPKT Polrestabes Palembang. Warga Talang Petutu, Sukarami, kota Palembang tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya. Akibatnya korban menderita luka memar di tubuhnya. Baru 1 tahun menikah, sang suami kerap bersikap kasar. Terakhir, suami menganiaya korban tanpa alasan yang jelas. Pelaku memukul kepala korban dan membenturkan tubuhnya ke dinding rumah. Kekerasan ini terjadi di depan anak mereka yang masih bayi. Ribet cerita emosi. Jadi marahnya tuh ke kita gitu. Itu siapa tuh, suami? Suami. Sering melakukan pemukulan. Sering. Nah, saat dipukul, kita siapa yang nyelamatin? Nggak ada siapa-siapa. Kakaknya mukul jauh galau. Jadi dia melakukan pemukulan di Depan anak. depan anak. Lah sering mukul gitu. Sering. Sampai anak juga kena belakangnya merah. Jadi kita alami luka-luka di itu di kening sama Ini tangan. di tangan. Sama ini semua. Pakai apa dia mukul? Pakai tangan. Lo udah berapa tahun nikah sama dia? Setahun. Terus hari kami Polres Palembang SPKT menerima laporan dari masyarakat ada penganiayaan yang kita akan alami lagi nanti pada perkaranya, karena memang dia melaporkan ke DRT, tapi kita akan cek lagi status perkawinannya. Nah, untuk laporan tetap kita lanjuti terkait pasal saja nanti yang tepatnya yang mana nanti kita akan terapkan. Menindaklanjuti kasus KDRT ini, polisi akan meminta keterangan sejumlah saksi serta hasil visum korban dari rumah sakit. Jika terbukti bersalah, pelaku diancam undang-undang tentang KDRT dengan hukuman paling lama 10 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah warga oleh 2 orang pria di kota Palembang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam aksinya pelaku masuk ke halaman rumah korban dengan membuka gembok pagar kemudian menggotong sepeda motor curian. Dari rekaman kamera pengawas CCTV milik korban, terlihat kedua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan berhenti tepat di depan rumah korbannya di Jalan Ahmad Yani, kota Palembang. Salah satu pelaku kemudian masuk ke halaman rumah dengan cara membuka pintu pagar, sedangkan pelaku lainnya mengawasi lokasi sekitar. Pencurian sepeda motor ini dilakukan dengan cara tak lazim karena pelaku menggotong sepeda motor untuk keluar halaman rumah korban. Kasus ini baru diketahui pemiliknya pada pagi hari saat akan bekerja. Korban terkejut melihat pintu pagar rumahnya sudah dalam kondisi terbengkelai. Padahal setiap malam pintu pagar dan sepeda motornya dikunci menggunakan kunci tambahan. Korban menduga pencurian sepeda motornya terjadi pada tengah malam saat tertidur lelap. Tiba-tiba pagar udah terbuka. Asa ku jengok kabar udah terbuka pagar, ku jengok motornya udah hilang. Iya. Nah, cuma ada CCTV kan? Iya. Nah, garilah tahun ke sebelah kan? Kita buka ke CCTV. Itu kejadiannya jam 12 malam. Pas udah hujan. Ada CCTV di sini sudah masuk di sini di HP kan? Iya. Langsung pagi-pagi kami langsung lapor tabes kan? Iya. CCTV ada berapa? Hah? Di CCTV tuh? Ada dua. Bu, itu posisi motor Bitmatic Bu Iya. dikunci Bu Dikunci, digembok, Tahan. pagar digembok. Berarti benar yang dia dari CCTV itu memang dia ngangkatnya Bu Ngangkat pagar. Masalahnya utuh, gembok itu utuh, tidak ada cacat deh. Cek kita buka biasa be. Nah, motor itu juga kita buka cek biasa be, langsung disangkutnya di pagar. Motor itu kan, kakinya cacat. Nah,
pagar ini kan biasa kalau dibuka dia bersuara. Iya. Nah ini tidak bersuara, masalah posisi diangkat pagar itu. Berbekal rekaman video yang dimiliki, korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor miliknya ke Polrestabes Palembang. Kasus ini kembali menambah daftar panjang pencurian sepeda motor di wilayah Kota Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masih tentang kasus curanmor pencurian sepeda motor di sebuah toko material oleh 2 orang pria di Desa Mariana, Kabupaten Banyuasin, terekam kamera pengawas CCTV. Para pelaku hanya memerlukan waktu kurang dari 30 detik untuk membawa kabur sepeda motor curian. 2 pelaku pencurian sepeda motor beraksi di sebuah toko material di Jalan Sabar Jaya, Desa Mariana, Kabupaten Banyuasin. Dari rekaman kamera CCTV, kedua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan langsung merusak kunci stang sepeda motor yang sedang diparkir di samping toko. Kurang dari 30 detik, para pelaku membawa kabur sepeda motor curian. Korban pencurian sepeda motor, teman dari pemilik toko material. Korban mengetahui sepeda motornya telah hilang dicuri saat akan pulang. Diduga para pelaku telah mengincar sepeda motor tersebut saat korban memarkirkan kendaraannya. Hilangnya jam 2 lewat 8 menit lah, dilihat di CCTV itu Kak. Itu berapa orang pelakunya? Dua ikut. Itu bisa hilang gimana kejadiannya itu? Motor itu sebelumnya ditaruh di mana? Ditaruh di samping toko sini lah Pak, di samping toko. Samping toko, kami tuh duduk di samping awalnya tuh. Masuk, tidak lama dari situ langsung hilang motor. Sebentar kan kejadiannya. Motor tuh terparkir di situ udah berapa lama Pak? Udah 3 jaman. 3 jam lebih lah. Itu berapa lama kecurian itu bisa hilang itu? Gitar 10 sampai 15 detik lah paling. Yang itu malingnya. Kasus pencurian sepeda motor di Desa Mariana bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sudah 5 orang warga mengalami nasib serupa kan dari Kabupaten Banyuasin. Ke informasi lainnya, tingginya animo masyarakat yang ingin divaksinasi menyebabkan persediaan vaksin booster di Puskesmas Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai menipis. Pihak Puskesmas telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan tambahan vaksin COVID-19. Upaya mengejar target capaian vaksinasi booster jenis Moderna di Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu terus dilakukan. Saat ini ketersediaan stok vaksin booster di Puskesmas Tanjung Baru mulai menipis. Diperkirakan stok vaksin akan segera habis dalam 1 atau 2 hari ke depan. Menipisnya stok vaksin di puskesmas ini tak lepas dari tingginya animo masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Sejauh ini pihak puskesmas telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk meminta tambahan vaksin. Persediaan di Puskesmas Tanjung Baru ada Moderna ya. Moderna ini hari ini kemungkinan akan habis. Nanti kalau memang habis akan diinfokan lagi ke Dinas Kesehatan. Kalau tidak kami biasanya dibantu dari vaksin Polres. Kalau memang ada vaksinnya kami sesuai yang disuntik biasanya rata-rata dapat 20. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena ketersediaan vaksin COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih aman. Kecamatan Batu Raja Timur mentargetkan 15.000 warganya akan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 pada tahun 2022 ini. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.